Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsan-Nya. Di pagi menjelang siang hari ini kembali Allah memudahkan kita untuk duduk bermajlis di rumahnya dalam majlis thalabul ilm yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yaghdu ilal masjid fayata'allam aw yu'allim khairan kutibat lahu hajatan tammatan tammah. Siapa yang dia pergi ke masjid di awal hari untuk belajar ilmu agama atau mengajar ilmu agama, maka tertulis untuknya pahala haji sempurna. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kitab yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Waalaikumsalam. Kita masuk hadis yang ketiga ya, setelah kita menyelesaikan pembahasan hadis yang kedua tentang datangnya Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Islam. Rasulullah menjawab dengan apa? Dengan rukun Islam, Masya Allah. Kemudian Jibril bertanya tentang iman. Rasulullah menjawab dengan apa? Dengan rukun iman. Kemudian Rasulullah ditanya tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan ada satu rukun. Apa itu ihsan? Nah, Abu Bakar. Baik. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak melihatnya sesungguhnya Allah melihatmu. Boleh enggak kita membayangkan Allah ada di hadapan kita ketika kita sedang salat? Boleh enggak kita membayangkan ada Allah di depan kita seperti ini, seperti itu? Boleh enggak? Nah, untuk membayangkan seperti apa sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti apa zat Allah, ya kita bayangkan di alam pikiran kita, itu hukumnya haram. Hukumnya haram, terlarang keras dalam Islam. Maksud dari engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah adalah engkau menghadirkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, bagaimana maha membalasnya Allah, maha kerasnya siksa Allah, dan Allah pun maha penyayang, Allah pun maha pengampun ya. Jadi kita menghadirkan
sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ketika kita beribadah, dengan itu kita lari dari Allah menuju Allah. Ya, kita lari dari Allah menuju Allah. Kita takut dari Allah dan kita kembali kepada Allah. Takut dari siksa Allah, ya, dan kita berlindung dengan maaf Allah dari murka Allah, berlindung dari azab Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan hadis yang kedua ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Insya Allah kita masuk hadis yang ketiga. Sedikit di sini ada pengulangan tentang arkanul Islam, tapi ada beberapa yang belum disampaikan ya. Baik. Hadis yang ketiga adalah arkanul Islam, rukun Islam. Rukun artinya adalah pondasi. Ya, rumah itu ada pondasinya. Islam dalam bahasa artinya berserah diri. Orang yang pasrah, berserah diri, ya, ketika dia ditawan, ya, tangannya terangkat, kedua tangannya kemudian dia letakkan di belakang kepalanya. Bahasa Arabnya seperti itu adalah aslama. Dia sudah berserah diri, dia sudah pasrah, mau dibuat apapun dia pasrah. Itu bahasa Arabnya adalah aslama. Orang ini sudah berserah diri. Orang ini sudah pasrah. Nah, ini secara bahasa. Islam ada beberapa makna. Ya. Yang pertama, Islam yang itu bermakna umum dari agama para nabi. Semua agama para nabi Islam, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua agama para nabi adalah Islam. Apa yang dimaksud? Islam yang terdiri dari 3 landasan. Yang pertama adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri sepenuhnya dengan mentauhidkan Allah. Ya, berserah diri sepenuhnya dengan mentauhidkan Allah, meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta yang mengatur alam semesta, yang memberi rizki. Kalau di sana ada yang meyakini ada pencipta selain Allah, apakah dia muslim? Gimana ibu-ibu, tahu jawabannya di atas ibu-ibu? Kalau meyakini ada pencipta selain Allah, apakah dia muslim? Ya? Muslim. Diulangi lagi pertanyaannya. Apabila meyakini di sana ada pencipta selain Allah, apakah dia muslim? Bukan muslim. Nggak ada orang, kelompok manapun, madhab manapun, golongan manapun yang mengatakan bahwasanya apabila seseorang meyakini di sana ada pencipta selain Allah, ya, ada yang memberi rizki selain Allah, pastilah dia bukan muslim, tapi apa namanya? Musyrik. Ya, namanya musyrik. Ya, ini yang pertama. Kemudian apakah seseorang yang dia menyembah Allah juga menyembah Nabi Isa dikatakan muslim? Apa namanya? Munafik. Namanya musyrik. Ya, kalau musyrik itu yang menyekutukan Allah. Kalau munafik itu adalah yang memperlihatkan keislaman dan menyembunyikan apa? Kekufuran. Ya, jadi ada nggak, diulangi lagi ya, yang menyembah Allah juga dia menyembah Nabi Muhammad? Apakah seperti itu muslim? Bukan. Yang seperti itu apa namanya? Musyrik. Menyembah Allah, menyembah Nabi Musa. Yang seperti itu apa? Musyrik. Orang Yahudi mereka menyembah Allah juga menyembah Uzair. Orang Kristen mereka menyembah Allah juga menyembah Nabi Isa. Mereka musyrik. Nah, kalau ada yang mengaku muslim tapi dia menyembah Allah juga menyembah Nabi Muhammad atau menyembah orang soleh, para wali, yang demikian pun namanya apa? Musyrik. Ya. Malah lebih ringan orang Kristen yang dia sembah adalah Nabi Isa dengan Allah.
Kalau sebagian orang yang mengaku Islam, dia menyembah Allah juga menyembah para wali. Mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih tinggi? Wali atau nabi? Nabi lebih tinggi. Nabi Isa lebih afdol daripada para wali manapun. Ya. Jadi yang menyembah Allah dan para wali itu lebih buruk tingkat kesyirikannya daripada orang Kristen, daripada orang Yahudi. Karena orang Yahudi yang mereka sembah orang soleh. Siapa tadi? Siapa? Uzair. Orang Yahudi yang mereka sembah siapa? Uzair. Orang Kristen yang mereka sembah Nabi Isa. Kalau ini yang dia sembah wali, itu pun anggapannya wali, belum tentu wali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang bilang wali. Yang dikatakan wali itu kalau Allah mengatakan dia wali atau Nabi Muhammad mengatakan dia wali, bukan ucapan orang. Ya, karena yang tahu isi hati seseorang siapa? Allah Subhanahu wa taala. So, kita menghukumi seseorang secara zahirnya, orang ini soleh, baik, tapi isi hatinya kita nggak tahu jujur atau enggak Islamnya nih. Ya, karena itu kita serahkan. Karena itu sebaik apapun meninggal seseorang, husnul khotimah, nggak bisa kita pastikan dia di surga. Meninggal dalam keadaan sujud, setelah sholat tahajud, di Masjid Nabawi beres haji, itu luar biasa nggak? Husnul khotimah, jelas kan? Nggak bisa kita pastikan di surga. Tetap, karena yang tahu isi hatinya siapa? Allah. Kita hanya menghukumi secara zahir. Mudah-mudahan dia mendapatkan surga. Ini tanda yang baik, dia mendapatkan husnul khotimah. Tapi kalau kepastian dia di surga hanya Allah yang tahu, dan kita hanya berharap dia itu masuk surga. Nah, ini yang kedua. Ya, tauhid yang kedua. Kalau meyakini di sana ada yang semisal dengan Allah, yang seperti itu muslim atau bukan? Ya, ada Allah, juga ada yang lain seperti Allah juga. Yang seperti itu muslim atau bukan? Yang seperti itu namanya apa? Musyrik. Ya. Jelas ini, Pak? Ya, ini tauhid itu ada tauhid itu seperti ini. Agak maju sedikit ya, mungkin karena nanti teman-teman ada yang mau datang. Ya. Nah, diulangi lagi sekali lagi. Apakah orang yang menyembah apabila ada yang meyakini pencipta selain Allah, apakah dia muslim? Meyakini dewa yang ngasih rezeki itu dewa apa? Nggak tahu ya. Dewa Wisnu. Apa? Dewa apa? Nggak ada yang tahu, alhamdulillah. Jadi untuk ngatur alam semesta ini perlu 3 dewa. Ada dewa pencipta, ada dewa pemelihara, ada dewa penghancur. Jadi Mahashiwa, bukan mahasiswanya, Mahashiwa. Ya, dewa penghancur nih. Kemudian ada siapa? Wisnu atau Brahma itu. Wisnu dia pencipta, Brahma dia pengatur, kalau nggak salah ya. Nah, pemberi rizki gitu. Kalau ada yang meyakini bahwasanya di sana ada dewa yang memberi rizki juga selain Allah, apakah dia muslim? Enggak, yang seperti ini musyrik, karena satu-satunya yang memberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada yang berkurban untuk Allah, berkurban juga untuk Nabi Isa, yang seperti ini muslim enggak? Bukan, yang seperti ini musyrik. Dia berkurban untuk Allah, berkurban juga untuk Nabi Muhammad. Yang seperti ini musyrik atau muslim atau musyrik? Musyrik yang seperti ini. Enggak boleh dia berkurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ke Allah, berdoa juga ke Nabi Isa. Yang seperti ini muslim enggak? Enggak, musyrik yang seperti ini. Ya, melakukan ibadah kepada selain Allah itulah kesyirikan. Kepada orang mati biasanya, kepada nabi, kepada malaikat. Yang seperti ini musyrik. Ya, kemudian meyakini di sana ada zat yang semisal dengan Allah. Ada zat yang semisal dengan Allah. Tahu ilmu ghaib. Ada tahu perkara-perkara gaib, tahu apa yang terjadi besok. Mengbal teh aya keneh teh. Masih ada main bola di Indonesia? Masih ada? Oh, nggak pernah dengarnya. Nggak pernah cari soalnya. Besok misalnya nih,
klub sepak bola A dengan B, ya, berapa skornya, ya, taruh segala ya ke simbah. Ditanya tuh, oh besok skornya 1-1. Meyakini ada orang yang tahu ilmu ghaib selain Allah, yang seperti itu muslim atau bukan? Musyrik yang kayak gitu itu. Jelas? Ya. Ya, jadi syirik meyakini ada sifat, ada yang seperti sifat Allah pada zat lain, pada makhluk. Allah satu-satunya yang tahu ilmu gaib kan? Ya kan? Sebagaimana Allah mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan tidak ada yang tahu di langit dan di bumi perkara gaib kecuali hanya Allah. Nah, dia meyakini ada kok dukun ini, ada kok peramal ini, ya. Maka yang seperti itu dia sudah menyetarakan derajatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyetarakan itu adalah namanya syirik. Jelas? Meyakini ramalan-ramalan bintang-bintang zodiak, meyakini ramalan-ramalan dukun yang seperti itu syirik dalam Islam, bisa keluar dari Islam, murtad. Keluar dari Islam, murtad yang seperti itu. Hati-hati. Ya, tadi kesyirikan-kesyirikan yang 3 tadi. Ada yang bisa ngulang Pak yang 3 tadi? Yang pertama apa tadi? Meyakini di sana ada pemberi rezeki, pencipta yang mengatur alam semesta, yang menurunkan hujan selain Allah, maka dia musyrik. Meyakini atau boleh yang beribadah kepada Allah juga kepada selain Allah, apa hukumnya? Musyrik juga. Kemudian yang ketiga, meyakini di sana ada manusia yang ada makhluk ya, yang sejajar ilmunya dengan ilmu Allah, maka yang seperti itu pun apa? Musyrik. Jelas ini insyaallah ya. Nah, ini Islam. Semua agama Nabi yang poin pertama ini nih. Mereka harus mentauhidkan Allah, menunggalkan Allah dalam hal Allah satu-satunya pencipta, dalam hal Allah satu-satunya yang diibadahi, di tempat berdoa, berkurban hanya untuk Allah. Yang ketiga, Allah satu-satunya yang memiliki ilmu ghaib, Allah satu-satunya yang bisa mengampuni, bisa memberi rahmat, yang memberi rizki, ya. Nah, ini tauhid seluruh nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang pertama. Ya. Baik. Yang kedua, Islam para nabi yang ini pondasinya. Jadi Islam itu ada 3 pondasi, Islam seluruh nabi ada 3 pondasi. Yang kedua adalah tunduk patuh dengan menaatinya. Ya, kita harus tunduk, harus patuh terhadap perintah-perintah Allah. Jadi seseorang yang dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada konsekuensinya. Gak bebas semua waktunya untuk kerja, semua waktunya untuk olahraga, semua waktunya untuk pertandingan, untuk main-main. Gak bisa. Untuk dagang, enggak. Kita ini budak. Ketika kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hidup kita diatur, waktu kita diatur. Tidak semua harta kita nih yang Allah kasih, enggak boleh sembarangan kita mau beli apa ini itu terserah kita, enggak. Ya, harus kita membeli yang bermanfaat. Beli barang nggak dipakai, beli barang tapi nggak dipakai, itu maksudnya apa? Mubazir. Membeli barang mahal-mahal, ada kopi harga, ada baru dengar ya, ada nasi goreng harganya 900.000. La ilaha illallah. Itu kalau ini berapa sekarang? Kalau beras 2 karung kan? Coba 2 karung tuh. Ya, nasi goreng harganya 900.000. Dia beli seperti itu berdosa. Ya. Enggak sembarangan, kopi harganya 400.000, jeung 10.000. Oh, bedana rasa kopi. Ya. Enggak boleh, kita enggak sembarangan. Israf itu
Kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum dan kalian jangan israf, jangan berlebihan. Ya. Habis kita makan, kita minum tetapi berlebihan. Beli baju, beli ini berlebihan, mahal banget, berjuta harganya, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi uang kita pun yang kita dapatkan dari hasil jerih kita sendiri itu pun sebenarnya milik Allah. Ya, kita harus keluarkan yang itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada makanan tahu tinggal sepotong lagi nih, bisa dia makan, dia buang. Nasi, beras, beras lagi. Nasi. Masih ada beberapa butir lagi dia buang kayak gitu. Tetap itu nggak ditanya nanti di akhirat. Ditanya di akhirat itu. Ya. Allah membenci mereka yang membuang-buang harta, di antaranya itu tabdzir. Nukiman ngukut juri. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, innal mubadzirina kanu ikhwan syayatin. Sesungguhnya mereka yang membuang-buang harta itu saudara setan. Itu sudah pasti saudara setan. Karena setan itu selalu menyertai seseorang apabila ada makanannya jatuh, kalau tidak diambil dimakan oleh setan. Kata Rasulullah, ambil makanan yang jatuh tersebut, buang yang kotornya, makan yang bersihnya. Tuh, can 5 menit. Ya, nggak ada. Ya, kalau udah kotor memang tempatnya kayak becek atau apa kan nggak bisa dimakan. Yang seperti itu tidak mengapa. Ya, tapi kalau tak kering, lantai bersih seperti ini misalnya, gehu jatuh, bisa dimakan nggak tuh semuanya? Bisa dimakan semuanya. Ya, Allah membenci mereka yang seperti itu. Kalau Allah benci, Allah sudah persulit dia untuk beribadah, Allah permudah dia untuk bermaksiat. Baik. Ya, jadi yang kedua adalah tunduk patuh dengan menaatinya. Ada konsekuensi. Seorang muslim itu dia diatur hidupnya seperti di penjara. Ya, kata Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi seorang mukmin. Penjara bagi seorang mukmin. Gak boleh ngomong kotor, gak boleh ngomong kasar, gak boleh ngomong jorang, ngomong saru. Ya, kata Rasulullah SAW, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Seorang mukmin itu bukanlah seorang ta'an, seorang pencela, pemaki. Ya, merendahkan, menjatuhkan. Seorang mukmin itu bukan pelaknat yang suka mendoakan keburukan untuk orang lain. Seorang mukmin itu bukan orang yang fahish, yang suka ngomong-ngomong jorang, kotor, jorok. Seorang mukmin itu bukan seorang yang badhi, yang ngomongnya kasar. Binatang disebut, kemaluan disebut, ya, ngomong kalimat-kalimat itu bukan mukmin, kata Rasulullah SAW. Bukan mukmin yang seperti itu. Ya. Dan banyak lagi ancaman-ancaman Nabi. Orang yang paling jauh nanti di akhirat dengan Nabi SAW, orang yang berkata-kata kasar dan kotor tadi. Rasulullah nggak mau dekat-dekat dengan mereka. Nah, jadi diatur, kita mau ngomong aja diatur tuh. Karena seorang mukmin, kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah ucapan yang baik atau dia diam. Kenapa? Kok diikat dengan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Karena seorang mukmin dia terus meyakini dimanapun, kapanpun Allah selalu mendengar ucapan dia. Allah melihat dia, Allah mengawasi dia. Dan dia mengimani ada malaikat di depan dan belakang. Depan dan belakang, kenapa lagi ini bilangnya? Ada malaikat di kanan dan kiri, depan dan belakang. Satu orang, setiap kita, itu dikelilingi oleh 4 malaikat. Malaikat pencatat kanan kiri, sifatnya adalah raqibun atid. Ada depan belakang muakibat. Sekali bohong, dusta, OTW, jauh kene, ya. OTW di makene, can mandi, can naonnya. Mengeluarkan bau busuk, sampai malaikat muakibat tersebut menjauh sejarak 1 mil. Setiap dosa itu mengeluarkan bau busuk yang dijauhi oleh para malaikat. Kalau nggak didekati oleh malaikat muakibat ini, yang mendekatinya adalah para syayatin, para setan, dibisikkanlah untuk melakukan maksiat ini, maksiat itu. Kalau di rumah, sebaik-baik sholat seseorang itu di mana, Kang? Di masjid. Apa? Buat laki-laki. Siapa yang mau jawab? Sebaik-baik sholat seseorang itu di mana? Kang yang sebelahnya. Oh ya, yang depan, Kang. Ya ini dulu, Kang.
Ya, sebaik-baik sholat seseorang itu di mana? Di masjid. Oh, gitu. Sama kan? Sama? Di rumah. Iya, Masya Allah. Ini yang benar. Sebaik-baik sholat seseorang itu adalah di rumah kecuali sholat wajib, sholat 5 waktu. Harus di masjid. Cuman teruskan gitu ya. Sebaik-baik sholat seseorang itu adalah di rumahnya, kecuali sholat 5 waktu, itu di masjid. Kata Rasulullah SAW, khairu sholatil mar fi baiti illal maktubah. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik sholat seseorang itu di rumahnya, kecuali sholat 5 waktu, itu di masjid. Kenapa? Kalau di rumah dia sering dikerjakan sholat-sholat sunnah, malaikat berdatangan, ada keharmonisan dalam rumah tangga, ada kehangatan. Kalau di rumah isinya musik, maksiat, nggak ada zikir, mengingatnya dunia, dan dunia, malaikat lari yang penuh setan. Akhirnya ini selingkuh lah, ini durhaka lah anak, ini macam-macam lah, pikirannya kotor lah semuanya. Itu karena rumahnya nggak ada cahaya, udah gelap, penuh dengan setan. Tapi kalau rumah seseorang tersebut diisi dengan ibadah, sholat, ngaji, ya kemudian zikir, ngajarin anak baca Quran atau zikir, itu bercahaya rumah tersebut dan para malaikat datang. Ya, nah makanya kita perlu memberikan contoh kepada anak istri menjaga sholat sunnah itu di rumah, mau sholat tahajud, sholat duha, qobliyah, ba'diyah, dan yang lainnya itu di rumah, kecuali sholat 5 waktu di masjid. Nah, jadi kita kembali ya, seorang mukmin itu dia nggak bebas. Karena apa? Dia mau ngomong kotor, taunya di sana dia yakin di sana ada alam barzakh, di sana ada akhirat. Setiap ucapan ditulis, nggak ada satu ucapan nggak ketulis, karena saking kencangnya. Mau 1000 ucapan kotor dia ucapkan dalam 1 detik, tertulis rapih dalam kitab dia itu. Mahadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apa kitab ini? Kata orang-orang nanti di akhirat, apa kitab ini? Semua yang kecil dan besar tertulis rapih di dalamnya. Coba. Nggak ada yang luput. Nah, kalau mau berbuat yang tidak baik, dia ingat Allah melihat dia. Allah melihat dia. Dan nanti di akhirat ada hisab. Sendirian-sendirian kita menghadap Allah. Nggak ada dibantu, dibaturan, kubat, nggak ada. Ada mizan, timbangan amal, ada sirat, tergelincir masuk ke dalam neraka. Sudah, tergantung amal ibadahnya. Nah, ini orang mukmin itu bukan al-fahish walal badhi. Seorang mukmin itu bukan orang yang ngomongnya kotor, yang kasar, yang jorok, yang jorang, bukan. Itu bukan mukmin yang seperti itu. Ya, ini harus diubah. Ya, ketika ya mungkin ya seperti artinya ya kita dulu gimana teman-teman seperti itu, lingkungan seperti itu, kita kebawa ngomong kayak gitu. Memang seperti itu kita waktu kecil. Ya, mau gimana lagi SMP seperti itu memang. Tapi kita harus mengubah yang seperti ini. Berbeda ya dengan yang lingkungannya luar biasa. Allah jaga. Memang ada yang seperti itu. Tapi kalau lingkungan kita dengan anak-anak yang ngomongnya kayak gitu juga, lingkungannya bicaranya seperti itu, mau di rumah, mau di sekolah, kita kebawa gak sedikit banyaknya? Kebawa sedikit banyaknya, tertular. Ya. Nah kita harus jaga diri, Ya, kita tahan lisan itu. Nah, kenapa? Karena Islam, pondasi yang keduanya itu adalah tunduk patuh dengan menaatinya. Nah, iblis, dia kafir dari sisi yang kedua ini. Dia nggak mau tunduk patuh. Dia bertauhid, iblis ini. Dia mempunyai tauhid, tapi dia kafir. Tauhid nggak iblis? Dia hanya berdoa kepada Allah. Dia nggak pernah berdoa ke Nabi Muhammad, Nabi Isa. Belum ada lagi waktu itu juga. Ya, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Rabbku berikan aku tangguh waktu sampai hari dibangkitkan. Iblis bertauhid dan iblis meyakini Allah satu-satunya penciptanya. Rabbi. Dan iblis tahu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi izzahmu ya Allah. Ya. Tapi iblis kafir bukan dari sisi ini. Kalau sekarang banyak orang kafir dari sisi yang pertama tadi. Dia berdoa ke Allah, berdoa juga kepada para wali, kepada para nabi. Musyriknya di sini nih.
Tapi kalau iblis bukan dari sisi yang pertama, dari sisi yang kedua. Ya. Walaupun dia bertauhid, Allah perintahkan dia untuk sujud kepada ayah kita Adam, dia nggak mau sujud. Aba wastakbaro, dia menolak, dia memberontak, dan dia sombong. Wa kana minal kafirin, karena itu dia kafir. Jelas itu? Sholat, ambung sholat mah, nah, bisa kafir tuh. Ya, puasa Ramadan, alah, cenah. Tinggalin nu puasa, nutup puasa barareunghar cenah. Ya, tinggalin nu puasa. Sebagian orang udah sholat saya tetap aja jatuh, sedang jatuh dagang saya. Teman nggak puasa, nggak sholat, Allah angkat. Orang kalau misalnya Allah bilang semua yang masuk Islam bakal benghar, ada nggak orang kafir? Nggak ada lagi orang kafir. Dunia ini ujian, dilihat kejujuran Islam seseorang. Ya, mereka para sahabat ketika masuk Islam bukan hanya dikurangi rizki mereka secara zahir, ya, dagang mereka diboikot oleh kaum musyrikin. Bukan hanya itu, mereka dipanggang, dibakar. Khabbab ibn Arad. Khabbab ibn Arad. Dipanggang sama majikannya tuh. Bilal ibn Rabah dipukuli, dilempari batu. Ya. Yang pertama kali syahid di dalam Islam siapa? Yang pertama kali syahid, mati syahid di dalam Islam. Siapa, Kang Rama? Tunggu dulu. Enggak tahu. Yang pertama kali syahid. Kang Rama nggak ikut ya? Ammar bin Yasir mah hidup. Nah, bismillah. Siapa orang pertama kali syahid dalam Islam? Aba Baga, Bang Felis. Ya, Bang Felis juga nih. Ternyata. Ya. Ibu-ibu ada yang tahu, Bu? Orang yang pertama kali syahid adalah seorang wanita. Namanya Sumayyah. Kenapa sampai mati? Dia nggak mau melepaskan la ilaha illallah dari lisannya. Kalau sekarang orang bayar untuk bilang murtad aja dibayar 2 juta, tong 10 miliarnya, 1 miliar nggak usah, 2 juta aja mau dia murtad. Ya. Sumayyah dipukuli, aduh, subhanallah, ditusuk, akhirnya ditusuk. Meninggal. Kenapa? Karena nggak mau melepaskan kalimat la ilaha illallah dari hatinya. Itu aja. Satu wanita mengalahkan berpuluh, sekarang ini beratus juta laki-laki. Tingkat keimanannya. Tingkat keimanan. Belum tentu kita kalau ada seruan jihad, kita tunduk patuh mau untuk berjihad. Ya, ini jihad beneran ya, bukan demo-demo, bukan. Jihad, ini jihad melawan orang musyrik, melawan orang kafir. Ada seruan jihad dari pemimpin, seperti itu. Belum tentu kita mau. Ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah berat. Ke masjid padahal cuma 200 meter, 100 meter dari rumah. Ya. Seorang wanita. Nah, yang kita kembali ya. Jadi iblis itu kafir bukan karena dia beribadah kepada selain Allah, tetapi dia kafir kenapa tadi? Dia menolak perintah Allah. Dia tidak tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Disuruh sholat, disuruh sujud, nggak mau. Dia menolak. Aba wastakbaru, dia sombong. Dengan itu dia kafir. Ya. Ada orang yang jatuh pada maksiat meyakini memang itu wajib. Tapi saya lemah, dia jatuh pada maksiat. Yang seperti ini enggak dikafirkan yang seperti ini. Dia cuma lemah imannya. Tapi ada orang yang dia menentang, dia sombong, dia melawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini nih. Ya, yang bisa jatuh pada kekafiran. Jadi yang kedua harus sebagai seorang muslim dia harus apa? Tunduk dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia harus berlepas diri dan memurnikan dirinya dari kesyirikan dan ahli syirik. Yang ketiga, membersihkan diri
dan memurnikan diri dari kesyirikan dan ahli syirik. Nggak boleh punya kaos, baju kaos, atau sweater yang ada lambang salib. Ada nggak sekarang pakai lambang salib? Sweater-sweater, kemudian baju-baju kaos. Muslim dia harus beda, dia benci dengan segala macam bentuk kesyirikan dan kekufuran. Ada bintang Yahudi itu misalnya, ya ditaruh di kaosnya, enggak. Seorang Muslim dia nggak pernah lapang dengan itu. Ya dia benci. Kalaupun ada misalnya di pulpen dia atau di mana, dia gosok, dia hancurin tuh lambang-lambang kesyirikan tersebut. Seorang Muslim dia berlepas diri dan membersihkan diri dari kesyirikan dan ahli syirik. Ya, dia nggak memberikan dia idola, pemain bola, artis ini dan itu. Musyrikin, musyrik. Mereka itu mencela Allah. Gimana nggak mencela Allah? Mengatakan Allah punya anak. Allah yang bilang sendiri, syatamani ibnu Adam yaquluna inna li walad. Anak Adam mereka mencelaku, mengatakan aku punya anak. Kemudian kita mengidolakan mereka. Gak ada Muslim mengidolakan mereka. Allah yang bilang, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaddun man hadallaha wa rasulah. Engkau tidak akan dapatkan suatu kaum ya Muhammad. Dia beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi dia juga mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Mustahil, walaupun bapak mereka, gak akan mereka cintai. Itu kata Allah. Walaupun anak mereka, walaupun itu saudara mereka. Seperti ucapan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada sang ayah. Innani bara'um minkum mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ketiga ya. Tadi yang pertama apa? Berserah diri sepenuhnya untuk Allah dengan mentauhidkannya. Yang kedua, tunduk patuh dengan menaatinya. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan ahli syirik. Nah ini landasan atau pondasi Islam seluruh nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini insyaallah. Nah ini Islam yang ini makna Islam yang pertama. Ya, tadi kan rukun Islam. Kalau rukun itu tadi apa? Rukun itu pondasi ya. Kalau rumah itu ada pondasinya. Nah itu Islam itu agama seperti bangunan ada pondasinya 5. Ya. Nah Islam itu ada beberapa makna. Kalau secara bahasa tadi Islam itu apa artinya? Berserah diri, orang yang pasrah. Orang yang pasrah. Jadi seorang Muslim itu dia nggak boleh mengkritisi syariat Allah. Nggak boleh mengkritisi syariat Allah. Ya, dia hanya harus tunduk patuh menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh dia wah ini mah udah enggak cocok dengan agama untuk zaman sekarang hukum Islam mah. Ya, misalnya seperti itu tuh. Ya. Di dalam Islam orang yang membunuh dengan sengaja hukumannya mati. Kalau keluarga korban semuanya sepakat untuk bahwasanya si pembunuh ini dia dikisos, dia dibunuh sebagaimana dia membunuh keluarganya. Bagaimana dia membunuh? Ada kepala seorang budak ya. Di zaman Nabi SAW, seorang muslimah, orang budak tapi budak wanita. Ya, kepalanya dipukul dulu budak ini sampai jatuh, kemudian ditaruh kepalanya di atas batu. Itu oleh orang Yahudi ini, oleh orang Yahudi ini. Ya, kemudian ambil batu besar dihentakkan ke kepala muslimah ini. Ya. Kemudian udah sekarat, dalam keadaan sekarat ditemukan nih oleh sebagian sahabat. Siapa yang melakukan ini kepadamu? Udah nggak bisa ngomong orang ini, wanita ini. Si fulan, dia mengangguk. Si fulan dia mengangguk. Kemudian ditangkaplah orang Yahudi ini. Engkau mengambil, ada yang diambil juga. Ya, engkau bunuh dia, iya. Dia dihukum di dalam Islam dibunuh sama dengan seperti dia membunuh. Ya, nah itu hukum adil dalam Islam.
Orang mikir mau bunuh, orang bego sekalipun ya, yang idiot sekalipun, kalau dia dibayar untuk membunuh orang, dia mikir beribu kali. Kalau ada hukumannya apa? Dia akan mau. Seperti itu di Arab Saudi itu. Seperti itu di Qatar, di Emirat, Kuwait. Coba pembunuhan sangat jarang di sana terjadi. Karena mau dibayar orang bunuh si fulan, dia mikir. 10 orang nih mukulin sampai mati, 10-10-nya dihukum mati dalam Islam. Adil nggak tuh? Adil, nggak ada yang lebih adil daripada hukum ini. Penjara 20 tahun, dapat remisi 1 tahun keluar dia. Tawa-ketawa. Ya. Nggak ada yang lebih adil daripada hukum Islam. Ya. Orang yang ugal-ugalan, pakai motor, mobil, nabrak orang, mati. Ini nggak sengaja, tapi dia ugal-ugalan, bukan tidak sengaja. Beda ya, kalau dia sedang jalan di jalan tol, tiba-tiba ada orang menghadang, mati, nabrak. Nah, ini nggak ada hukum nih. Nggak ada hukum. Tapi dia sendiri ugal-ugalan, di pasar ngebut-ngebut kayak gitu. Dia nggak ngarah ke satu orang. Kalau ngarah ke satu orang, udah ada hukum kisos tadi. Namanya hukum kisos. Tapi dia ugal-ugalan, karena sebab dia ugal-ugalan seperti itu, dia nabrak motor, dia nabrak orang, mati, dia harus membayar denda 100 ekor unta. Berapa? 4 miliar kepada keluarga korban. Dalam Islam. Dan dia harus, itu hubungannya dengan keluarga, dengan makhluk. Hubungan dia dengan Allah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bolong 1, ulangi lagi. Seperti itu dalam Islam. Cara tobat. Yang sudah membunuh. Ya. Lah, orang yang sudah menikah berzina. Apa dalam Islam hukumnya? Rajam, mati dalam Islam. Dia sudah menikah, dia berzina. Anak zina tuh nggak punya bapak. Dia selama hidupnya, anak zina ini, selama hidupnya sakit hatinya karena perbuatan kedua orang tuanya. Ya. Seorang pemuda, dia belum menikah, dia berzina, dicambuk 100 kali, mungkin kurang lebih 1,5 tahun lah dia nggak bisa tidur kayak gini. Udah lebur, udah hancur, udah jadi bubur dagingnya itu. Tulang punggungnya. Itu ada keadilan dalam Islam. Semua syariat Islam ini untuk menjaga agamanya, untuk menjaga darah muslim. Nggak gampang seorang bunuh-bunuh orang, untuk menjaga garis keturunan, biar jelas nih siapa bapaknya, untuk nanti nafkahnya, warisannya. Yang keempat, untuk menjaga harta. Ya nggak sembarang orang, nggak sembarangan pencurian kayak perampokan. Begal-begal itu dalam Islam apa hukumannya? Hukumannya begal. Potong tangan, kaki berselisih. Ya, itu begal dalam Islam. Kalau dia mencuri, maling misalnya, masuk ke ngambil lemari, potong tangannya. Kalau sudah pencuriannya itu melebihi 1/4 dinar. Sekarang kurang lebih berarti 2,5 juta. Kalau dia nyuri cuma 1 juta, nggak ada potong tangan. Nggak ada potong tangan. Kalau udah 2 juta lebih ke atas, ada potong tangan. Ya, dan untuk menjaga kehormatan muslim. Ya, 5. Syariat Islam semuanya, Al-Quran semuanya itu, dan hadis Nabi ratusan ribu jumlahnya, ya, semuanya untuk menjaga keseimbangan manusia. Ya, untuk agar manusia itu baik, rukun, agama sik salat sing bager, kemudian darahnya terjaga, hartanya terjaga, keturunannya terjaga, kehormatannya terjaga. Kalau orang ngelihat syariat Islam, ini yakin bukan manusia yang bikin, ini mah Allah Subhanahu wa taala. Dan gak ada agama lain yang sedetail ini dalam mengatur hubungan manusia dengan manusia, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Islam, makna Islam yang pertama. Makna Islam yang kedua adalah rukun Islam. Yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika beliau ditanya oleh Jibril, apa itu Islam? Rasulullah menjawab dengan rukun Islam. Amalan-amalan zahir. Islam itu adalah amalan-amalan zahir. Ya, amalan-amalan zahir. Bisa nggak nih orang kafir melakukan rukun Islam yang 5 ini? Munafik. Bisa kan? Orang munafik di zaman Nabi melakukan lima ini. Syahadat, sholat,
zakat, puasa, haji. Ya. Nah, jadi masih Islam. Jadi tadi maksudnya seorang muslim itu dia bukan yang seorang mukmin itu dia bukan yang ngomong kasar, ngomong kotor, ngomong jorok, ngomong jorang. Dia masih Islam. Kalau dia masih Islam. Kalau iman itu tingkatan yang lebih tinggi. Ya, dia masih hanya sekedar melakukan amalan zahir saja. Kalau orang mukmin nggak ada ngomong kayak gitu. Ya, dia masih muslim. Belum sampai tingkatan apa? Mukmin. Dan Islam seperti ini nih amalan-amalan zahirnya nih. Ya, rukun Islam. Ya, taib. Ini makna yang kedua. Ya, makna Islam yang kedua. Makna Islam yang ketiga adalah Islam yang itu seluruh apa yang datang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan, ya, semuanya, baik itu bentuknya akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Yang kelima, makna Islam adalah amalan-amalan zahir dan batin. Kalau tadi yang kedua amalan zahir saja tuh, ya, amalan zahir saja. Yang kedua, yang ketiga tadi. Yang keempat ya. Oh, apa? Ulangi lagi Bang Felis. Yang pertama apa tadi? Pasrah. Oh, itu ini bahasa, nggak masuk itu. Nggak masuk. Yang pasrah berserah diri nggak masuk ya. Jadi makna Islam itu ada yang pertama Islamnya seluruh nabi. Itu yang ada 3 landasan. Yang kedua, nah, rukun Islam, yaitu amalan-amalan zahir. Yang ketiga, seluruh ajaran yang datang, bukan amalan, seluruh ajaran yang datang dari Nabi SAW. Yang ketiga, yang keempat, barulah ya yang mencakup amalan zahir dan amalan batin. Ya, wa aslim wajhaka lillah. Ya, islamkan wajahmu untuk Allah. Jadi seluruh zahir tubuh kita, kemudian Rasulullah mengatakan wa aslim qalbaka lillah. Kemudian juga serahkan hatimu untuk Allah. Jadi amalan zahir dan amalan batin itu pula diantara apa makna Islam. Jadi 4 ini ya makna Islam ya. Ya. Islam tadi kan dibilang ada pondasinya ya. Kalau rumah ada pondasinya. Rumah yang ada 5 pondasi lah, antum coba bayangkan ya. Ada rumah yang ada 5 pondasi. Ada pondasi 4 yang tengah tinggi, ya. Itu sudah dikatakan rumah belum kayak gitu? Belum kan? Cuman pondasi hungkul, nggak bisa untuk tidur, nggak bisa kan? Ya. Nah, ini yang namanya rukun Islam 5 pondasi ini. Yang namanya rukun Islam 5 pondasi ini. Tapi rukun Islam yang pertama, kalau tidak ada yang pertama, hancur semuanya. Ya kan? Kalau nggak syahadat, dia muslim nih, nggak nih. Saya mau puasa Ramadan ngiringannya, puasa Ramadan. Kemudian saya mah haji kan nggak ada di paspor muslim kan? Siapa boleh haji? Orang musyrik aja dulu haji. Tapi kalau nggak ada rukun yang pertama, nggak syahadat, maka dia jelas bukan muslim. Ya. Kalau nggak ada rukun yang kedua, sholat, ulama khilaf. Ada yang mengatakan dia keluar dari Islam. Ya, nanti akan kita bahas itu. Ini belum kita bahas. Intinya, rukun Islam itu ada 5. Rukun itu adalah pondasi. Islam itu ada rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau itu berbentuk rumah, pondasi itu adalah rukun Islam. Yang wajib itu apa kalau dalam rumah? Kalau rumah wajib harus ada apa? Pintu, dinding, atap. Ya enggak? Enggak ada atap, enggak ada dinding, enggak ada pintu. Itu bukan rumah. Ya, itu wajib. Apa contohnya? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, kemudian silaturahim, menjaga tali silaturahim. Ini perkara-perkara wajib nih. Ya, yang wajib. Jadi ada yang rukun, ada yang wajib. Ya, kalau rukun tadi 5 rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Ya, tapi kalau yang wajib seperti dindingnya, atapnya, pintunya, apa itu? Seperti berbakti kepada
kedua orang tua, silaturahim, ya berbuat baik kepada tetangga. Ini hukumnya wajib nih. Ya tidak melukai orang. Nah, hukumnya wajib. Kemudian ada yang sunnahnya. Bagaimana rumah ini kelihatan ornamennya indah. Ya, ada apa biasanya teh rumah bagus teh? Dicatnya, dicat, ada taman, ada kolam, ada pagar, ada ukiran-ukiran. Dunia ada ini dan itunya ya. Nggak wajib nggak harus ada taman? Nggak wajib kan? Sunnah, sunnah. Nah Islam itu ada yang sunnahnya. Ya Rasulullah ayyul islami afdal. Ya Rasulullah Islam apa yang paling afdal? Tud'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Islam yang paling afdal itu kata Rasulullah adalah engkau bagi-bagi makanan. Engkau ucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Ini yang sunnah. Ya. Jadi sempurna rumahnya, kelihatan cantik banget rumahnya. Nah Islam seorang kelihatan cantik kalau dia menunaikan 3 hal ini. Rukun, wajib, dan yang sunnahnya. Kalau rukunnya apa tadi? Rukun Islam. Yang wajibnya banyak nih, wajib itu banyak sekali. Ya, seperti dia berbakti pada orang tua, kayak gitu ya, silaturahim. Yang wajib-wajib. Kemudian yang sunnah-sunnah. Apa yang sunnahnya? Tadi, dia mengucapkan salam kepada orang yang kenal dan yang tidak dia kenal. Kemudian dia membagi-bagi makanan. Ya, baik. Nah, baguslah iman atau Islam seseorang. Ya. Baik, ini rukun Islam. Ketika seseorang dia tahu tentang sempurnanya Islam, indahnya Islam, istimewanya Islam, seperti ya kaum muslimin umat Nabi Muhammad SAW itu umat yang keberapa? Umat terakhir atau umat pertama mereka ini? Umat yang terakhir. Ya, nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, nggak ada lagi umat setelah umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka diberi keutamaan oleh Allah lebih daripada umat-umat sebelumnya. Apa diantaranya? Berhari Id mendahului umat-umat terdahulu. Berhari Id, berlebaran, itu mendahului umat-umat terdahulu. Bagaimana tuh Bang Felis? Nah, jelas. Hari Jumat. Hari Jumat itu lebarannya orang Islam. Hari rayanya orang Islam per pekan. Hari raya itu ada yang per pekan, ada yang per tahun. Kalau per tahun Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau per pekan, hari Jumat adalah hari Id. Lebaran, hari raya orang Islam. Ya. Orang Yahudi hari apa? Sabtu. Pintar Ibu. Masya Allah. Hari orang Nasoro hari Minggu. Ya. Padahal mana yang lebih dulu dari 3 umat ini? Yahudi lebih dulu. Kemudian Nasrani, baru Islam. Tapi orang Islam mendahului mereka dalam berhari raya. Allah kasih, memang Allah yang menentukan. Ya, jadi kayak gini. Kenapa kok orang Yahudi berhari raya di hari Sabtu? Ya, karena Allah itu menciptakan langit-langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Kan gitu ya? Dalam waktu 6 hari. Dari hari Ahad. Ini kata Yahudi ini. Hari Ahad. Ahad, Senin. Ahad itu wahid, satu. Artinya Ahad. Ya, jadi jangan bilang Domingo, Minggu. Minggu. Ya, Minggu itu Domingo, hari Tuhan. Bahasa Portugal. Ya, hari Tuhan. Maksudnya hari beribadah. Orang Kristen itu. Ya, orang Kristen. Tapi yang pertama dia ini hari Ahad, Isnin hari kedua, Sulasa hari ketiga. Di bahasa Arab ini, bahasa Arab. Jadi bahasa Indonesia kan. Al-Arbi'a hari Rabu, Al-Khamis hari kelima. Nah, Jumat hari keenam bagi mereka ini ya. Allah teh capek hari ketujuh. Ya, kita solidaritas dengan Allah. Allah capek, kita pun libur. Allah libur hari ketujuh, kita pun libur. Ini kata siapa nih?
Yahudi, dia sudah berdusta atas nama Allah. Mana capek Allah bikin langit-langit dan bumi. Ya, berapa banyak dalam Al-Quran Allah mengatakan nggak ada lelah-lelahnya kami menciptakan alam semesta ini. Nggak ada susahnya, nggak ada payahnya. Mual pegel-pegel mual. Ya, ini orang Yahudi ini. Orang Yahudi bilang Allah itu fakir, Allah itu bakhil, Allah itu pelit, Allah itu miskin. Coba, ini orang-orang Yahudi itu. Nah, dibilang Allah itu capek, jadi kita hari Sabtu, hari rayanya. Kalau orang Kristen, karena Allah karena Allah kerja pembuatan alam semesta ini hari Ahad, hari pertama, maka kita jadikan hari pertama itu sebagai hari Lebaran, hari Id bagi mereka. Nah, Allah jauhkan mereka dari hari Jumat, kata Allah. Allah berikan hari Jumat ini untuk kalian, wahai orang Islam. Ya, berhari raya. Ya, nah ini di antara keutamaan Islam di dunia. Kalian mengungguli mereka. Kalian mendahului mereka. Kalian berhari raya pertama kali hari Jumat, kemudian orang Yahudinya, orang hari Sabtu, kemudian orang Kristen hari Ahad, dan nanti pun di akhirat demikian. Kalian umat terakhir. Tapi kalian umat yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat. Yang pertama kali dihisab, masuk surga, itu adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian itu di dunia dan di akhirat mendahului umat-umat terdahulu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, permisalan kalian orang Islam dengan permisalan dua ahlul kitab sebelum kalian seperti seorang mandor. Dia mencari tukang. Siapa yang mau damal dari pagi subuh sampai zuhur, untuk dia 1 qirat. Untuk dia 200.000. Untuk dia 1 juta lah. Misalnya. Atau untuk dia 100.000 atau batunya. Misalnya ini soalnya nanti dilihat bagaimana hadisnya. Untuk dia 100.000 daripada subuh sampai zuhur. Biar kami aja yang kerja, kata orang Yahudi. Ya, oke. Ya, kalian kerja 6 jam dari pagi sampai zuhur dapat 100.000. Siap, kata orang Yahudi. Kemudian masih ada lagi yang perlu dikerjakan. Siapa yang mau kerja dari ba'da zuhur sampai asar? Untuk dia 1 qirat, namanya 1 qirat. Kalau pakai bahasa Nabi SAW namanya 1 qirat. Ya, 100.000 juga. Kata orang Nasrani, biar kami. Ya, lebih singkat waktunya, cuman panas aja tuh. Ya, daripada orang Yahudi dari pagi sampai siang. Ini orang Nasrani dari siang sampai asar. 100.000. Ini dibuat MOU-nya jelas? Ya, jelas. Kami siap kerja. Ini amalan ibadah, syariatnya kayak gini nih. Ya, syariat orang Yahudi itu berat. Dari pagi sampai siang itu berat. Syariat mereka itu berat. Syariat orang Nasrani itu berat. Kemudian kata si mandor ini, siapa yang mau kerja? Dari ba'da asar sampai maghrib. Untuk dia 200.000. Untuk dia 200.000. Fa'antum hum, kalianlah yang mengambilnya, kata Rasulullah SAW. Protes. Kenapa kami lebih lama kerjanya, lebih sedikit upahnya? Kata si mandor ini, emangnya aku menzalimi kalian? Siapa yang buat kesepakatan? Siapa yang ngambil tadi? Kalau misalnya dia kerjanya ditambah jamnya, kemudian uangnya tetap segitu, zalim nggak? Zalim. Atau misalnya tetap jamnya segitu, dia dikasih 50.000, zalim nggak? Zalim. Tapi dia udah menerima kerja di jam segitu, dikasih uang yang sesuai, zalim nggak seperti ini mandornya? Nggak zalim. Ya. Nah begitu juga orang Nasrani. Nah begitu pula lah orang Islam. Allah kasih untuk kalian amalan yang ringan, syariat yang ringan. Kita pikir syariat Islam ini yang berat kayak gitu. Itu mereka tuh banyak yang mereka hapus di Injil dan Taurat itu. Sehingga mereka tidak beribadah setiap hari. Mereka beribadah harus di gereja. Kalau kita bisa beribadah dimanapun. Ya, syariat Injil itu, apabila kalian melihat seorang wanita, terpikat hati kalian pada wanita tersebut, congkel mata kalian. Seperti itu dalam Injil. Seperti itu dalam Injil. Ya.
Kemudian ketika suami istri dia bercerai, bukan karena perselingkuhan, menikah lagi si istri atau suami ini, maka dia hidup dalam perzinahan. Ya, sebenarnya mengerikan. Apalagi Yahudi, faktulu anfusakum, dia bertobat dari penyembahan berhala, bunuh diri kalian sendiri. Enggak seperti itu Islam. Agama mudah Islam ini. Ya. Ahabbuddin ilallah al-hanifiyah samha. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang lurus, yang bertauhid, samhah, yang mudah. Mana yang lebih besar pahalanya ketika safar, ketika melakukan safar nih dari Bandung Jakarta lah. Kemudian sholat zuhur 4 rakaat atau 2 rakaat yang lebih besar pahalanya? 2 rakaat lebih besar pahalanya. Puasa atau enggak? Yang batalkan puasa lebih besar pahalanya atau yang berpuasa lebih besar pahalanya? Yang membatalkan puasa lebih besar apa? Pahalanya. Dalam Islam seperti itu, dimudahkan. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan. Allah tidak menginginkan kalian kesulitan. Ya. Baik. Kemudian nah, ketika banyak sekali hadis-hadis tentang keistimewaan Islam, keindahan Islam, bukan artinya kita boleh milih. Enggak, yang mau Islam, yang enggak ada pilihan kita. Kita harus masuk Islam. Kita harus masuk Islam. Nah, Islamnya yang kayak gimana? Ini ada Islam macam-macam nih. Ya, ada Islam yang aneh-aneh, enggak ada di zaman Nabi. Jadi wajib sekarang. Yang sekarang dilakukan di zaman Nabi, ditinggalkan. Sholat 5 waktu di masjid, orang buta saja nggak dikasih uzur oleh Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku tidak bisa melihat. Aku buta. Dan tidak ada yang menuntunku ke masjid. Dan tanah Madinah ini penuh dengan binatang berbisa. Apakah boleh aku sholat di rumah ya Rasulullah? Ini sholat 5 waktu di rumah, boleh nggak? Kata Rasulullah, engkau dengar azan? Aku dengar azan ya Rasulullah. Fa'ajib, datangi. Kata Rasulullah. Rasulullah tidak memberi uzur untuk orang buta. Coba. Ini kita sehat walafiat, alhamdulillah. Mata dikasih, kaki dikasih. Ya. Kemudian sholat di rumah. Pakai lipstick kayak gitu mata. Ya. Tuh. Nah ini satu. Nah sekarang kita masuk. An-Nabi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dari Abdullah ibn Umar. Subhanallah ya, Rasulullah SAW terkadang memberi nasihat hanya sedikit, tapi mengena. Ya, dipegang pundak Abdullah bin Umar dan mengatakan, ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli. Sebaik-baik anak muda adalah Abdullah ibn Umar ini. Kalau dia jaga sholat malam, sejak nasihat itu tidak pernah beliau meninggalkan sholat malam sampai mati. Sampai meninggal, nggak pernah. Ya. Kalau sholat malam harus jam 1 gitu. Kalau sholat malam, kapan waktunya? Ibu-ibu yang paling rajin biasanya mah ibu-ibu yang rajin. Masya Allah. Bapak-bapak juga rajin ya. Nah, kapan waktu sholat malam ibu? Sepertiga malam. Jam 3. Enggak waktunya, kan misalnya waktu zuhur. Waktu zuhur itu tergelincir matahari dari timur ke barat, pas tergelincir sampai panjang bayangan sama dengan tinggi benda. Nah, rentang waktu sholat malam itu dari jam berapa sampai jam berapa, itu maksudnya. Dari jam berapa? Iya, dari habis Isya sampai subuh. Jadi ibu kan, jadi kan bisa ya enggak? Antum sholat Isya, misalnya sholat Isya
habis sholat isya, qobliyah, ba'diyah, misalnya ba'diyah 2 rakaat. Kalau enggak dia langsung sholat malam 3 rakaat. Boleh. 5 rakaat. Lebih bagus 7 rakaat. Lebih baik 9 rakaat. Lebih afdol 11 rakaat sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dikerjakan terus saja kayak gitu cuma nggak apa-apa 3 rakaat tapi seumur hidup dia. 3 rakaat terus sambil sholat isya, 3 rakaat terus seumur hidup dia. Ini tanda wali Allah. Dia yang tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ya, walaupun hanya 3 rakaat, nggak sampai 11 rakaat, nggak sampai berjam-jam kayak gitu. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Kata Rasulullah SAW, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus dikerjakan walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Salat dari jam 9 sampai subuh ngan setahun sekali. Ya, tapi setelah itu jarang salat tahajud. Sebulan sekali lah. Enggak seperti itu. Nah, ini Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ya, jadi salat tahajud itu adalah salat yang paling besar pahalanya setelah salat 5 waktu. Adalah salat yang paling salat sunnah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan sunnah yang paling juga bisa memudahkan seseorang masuk ke dalam surga. Salat 5 waktu ya. Salat lail, salat malam. Kalau pahala 2 rakaat sebelum subuh apa pahalanya? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau salat malam 1 rakaat witir, cuman 1 rakaat witir. Jadi kalau salat malam itu harus ganjil. Diakhiri dengan ganjil, mau 1 rakaat atau 3 rakaat sekaligus tanpa tasyahud awal. Ya. Itu salat tahajud. Ya. Nah, untuk pahala 1 rakaat witir saja itu jauh lebih besar dari 2 rakaat sunnah qobliyah subuh yang kata Rasulullah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, 2 rakaat salat subuh jauh lagi berlipat. Nah kita baca. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bunyal Islam ala khamsin, dibangun Islam di atas 5 pondasi, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama dari pondasi Islam adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu 1. Ya, itu 1. Kenapa? Karena tanpa 2 syahadat ini gak akan diterima ibadah seseorang. Yang pertama, la ilaha illallah itu maknanya ikhlas ibadah hanya untuk Allah. Muhammadur Rasulullah menjadikan Nabi Muhammad satu-satunya manusia yang kita jadikan rujukan dalam ibadah. Ya. Tanpa ada ajaran Nabi Muhammad, mau nangis-nangis dia ikhlas, mau berapa banyak uang yang dikeluarkan, mau sampai begadang joget-joget, gak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sampai mengeluarkan uang gak sedikit i'tikaf di mana? Di kuburan Nabi Hud. Ya, gak diterima. Ada orang bergadang malam-malam joget-joget. Ya. Campur baur laki-laki perempuan, dibilang itu dari Islam. Ya, yang seperti itu kan Islam. Gak akan diterima oleh Allah. Makanya jadikan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu 1, enggak 2. Jadi enggak rukun Islam yang pertama, rukun Islam kedua enggak. Jadi jadikan 1 rukun Islam. Ya, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu 1. Kenapa? Karena ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan 2 syarat. Apa tadi yang pertama? Ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau tidak ada 2 syarat ini percuma. Mau kita haji, mau kita umroh, mau kita sholat,
tapi nggak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, itu semua sia-sia. Allah nggak akan terima. Nanti akan ada pembahasan di sini, ada hadisnya. Nah, kemudian juga kalau ikhlas, nangis-nangis, sholat, ya menghadap kuburan, ya. Ikhlas untuk Allah, tetapi tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Misalnya sholat zuhurnya 6 rakaat, diterima nggak oleh Allah? Pasti nggak diterima oleh Allah. Walaupun menurut sebagian orang itu adalah baik, nambah rakaat, nambah sujud, nambah baca Quran, tetapi yang demikian hanyalah sia-sia, ya, tidak akan diganjar oleh Allah, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus belajar apa saja ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Salat nih harus belajar. Kita kan sudah belajar ya dulu berapa bulan yang lalu ya. Bagaimana salatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wudu, bagaimana wudunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Puasa, bagaimana puasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau nggak ada dalilnya, sebagian orang membangun atau landasan kelompok golongannya itu dengan mimpi sahur ajengan atau ajengan teh mimpi di hutan mana dapat wangsit, dapat ini dan itu mah bukan Islam, itu mah dari setan itu, ya. Enggak, Islam ini hanya semua yang datang dari Al-Quran dan hadis, bukan dari mimpi, bukan dari menurut saya, menurut hemat saya, skripsi ini, skripsi itu, ya. Mana ayat Al-Quran, mana hadis Nabinya, kerjakan. Tidak ada dalil ayat Al-Quran dan hadis Nabi, tinggalkan. Itu Islam. Ya. Dan semua ajaran Islam nggak ada yang ribet. Semua ajaran Islam memudahkan, bukan mempersulit. Coba sekarang ada orang mati aja harus buat kenduri, buat pesta, ya. Berapa uang yang dikeluarkan untuk ngasih makan orang-orang, ya. Kemudian berapa nggak ada puluhan juta tuh sebagian tuh, puluhan juta. Yang seharusnya warga ngasih makan ke yang kena musibah itu di dalam Islam. Wah, kayak nguburin kucing gitu mah tuh. Rasulullah SAW meninggal, istri beliau, anak beliau, nggak buat Rasulullah acara-acara seperti itu kayak nguburin kucing Rasulullah. Ya, hati-hati ngomongnya. Itu kalau ngomong dangkal-dangkal otak kayak gitu dia. Ya, jadi kita nih beribadah harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada dalil kerjakan, nggak ada dalil tinggalkan, dicibir, diomongin sama orang, paduli. Yang kita hubungan kita ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu nggak akan bantu kita nanti di dalam kubur. Mereka nggak akan bantu kita ketika kita berhadapan dengan Allah. Kita akan sendirian di alam kubur, nggak dengan masyarakat. Kalau mereka membenci, tapi kalau mereka justru mendukung, ayo coba dong. Kita bantu justru mereka yang sedang tertimpa musibah, kita bantu setiap hari. Ya, mereka kan sedang sedih, nggak sempat masak, ini dan itu. Nah, ini kasih makan pagi, siang, malam, dibantu anaknya yang sekolah, yang nggak ada lagi nafkah, dibantu sama masyarakat. Itu seperti itu seharusnya. Rasulullah SAW yang mengatakan, Isna'u li ali Ja'far ta'ama, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Itu kata Rasulullah SAW. Tuh. Islam itu mudah, ya, nggak sulit. Kemudian yang berikutnya adalah wa iqamis shalah. Nah, wa iqamis shalah nggak ada dalam di dalam Al-Qur'an ya, kalimat aqimis shalah, tegakkan salat, muqimus shalah, yuqimus shalah. Jadi ada kalimat iqamah, artinya menegakkan salat. Amalan yang paling dicintai oleh Allah. Hubungan terurat, hubungan tererat, hablum minan nas. Hubungan tererat seorang hamba dengan Allah adalah salat.
Ini. Kemudian yang kedua adalah ita'iz zakah. Hubungan terbaik seseorang dengan para hamba adalah dengan menunaikan zakat. Ini hablum minan nas. Ya, hablum minan nas. Hablum minallah adalah salat. Hablum minan nas adalah zakat, sedekah dan yang lainnya, ya. Wa hajjil bait. Untuk apa? Kalau salat itu wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Ya, di dunia dia dikasih cahaya, di alam kubur dia dikasih cahaya, di akhirat dia dikasih cahaya. Ketika dia melewati sirat, bercahaya bagian depan tubuhnya dan sebelah kanan tubuhnya. Betul-betul dia bisa menapaki sirat itu dengan jelas sampai dia ke ujung. Ya, kalau orang munafik Allah padamkan, nggak ada cahaya yang sedikit pun. Walaupun dia rajin sholat, ada orang munafik rajin sholat. Ya, di zaman Nabi SAW dia dendam sama Nabi, dia nggak suka sama Nabi. Ya, tapi dia nggak mampu untuk memperlihatkan kekufurannya, penolakannya. Akhirnya dia pura-pura masuk Islam. Ya, nah orang seperti ini dikasih neraka sama Allah. Nah, zakat hikmahnya adalah untuk membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, pelit, penakut, penyakit-penyakit hati, hasad, ya, dengki. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum." Ambillah dari mereka harta zakatnya untuk mensucikan mereka, wa tuzakkihim, untuk membersihkan hati mereka. Ya, jadi orang kalau dia suka mengeluarkan zakat, orang kalau suka bersedekah itu beda, hatinya tuh lapang. Ya, mudah. Itu zakat. Dan hikmahnya juga adalah di dunia ini dia menolong sesama. Ya, dia membantu orang lain. Wa hajjil bait. Yang ini 4 ini sebenarnya tertukar ini. Sebagian perawi yang menukar. Seharusnya saum Ramadan dulu, puasa Ramadan dulu. Ya. Nah, tapi walaupun sebagian perawi ada yang membalik, haji dulu baru saum Ramadan, puasa Ramadan. Haji man hajja walam yarfuth walam yafsuk. Siapa yang dia haji dan tidak mengucapkan kata-kata rafath, jorok, yang jorang, ya, itu rafath namanya, perbuatan. Jadi pas sedang muhrim itu sedang melakukan ibadah umroh atau haji, itu nggak boleh dia berkata-kata, dia nggak boleh merayu-rayu istrinya, apalagi dia sampai mendatangi istrinya, nggak boleh. Ya, misalnya dia dengan kata-kata atau dengan perbuatan nggak boleh. Dalam keadaan muhrim itu seperti itu. Nggak boleh rafath, ya, wala yafsuk, dan juga tidak melakukan maksiat, maka dia pulang kembali ke rumah seperti dia terlahir kembali dari ibunya, bersih, lembaran amalnya bersih, ya, nggak ada tulisan dosa lagi, nggak ada. Ini keutamaan orang yang menunaikan haji. Shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan, Berpuasa bulan Ramadan full. Ya, 1 bulan. Ya, banyak hikmahnya disebutkan oleh para ulama. Di antaranya kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita yang kesusahan. Ya, ada sebagian orang nggak pernah mengenal kata lapar. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan syariat puasa Ramadan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya yang susah. Seperti itu. Warwahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi sebenarnya kita mau bahas hadis yang keempat sebenarnya. Nah, misalnya berarti pekan depan ya Bang ya. Nah, kita cukupkan kajian kita di pagi ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.